Anies Baswedan, partai baru, luar negeri, perubahan hingga merasa terancam. Anies Baswedan dianggap berbahaya oleh Jokowi dan Prabowo. PDIP digembosi. Kaesang Pangarep dibidik KPK. Gratifikasi di keluarga Presiden Jokowi mulai tercium aromanya. Hai sahabat Politikal, minggu ini sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastikan isu-isu politik daerah nasional dan internasional semua kita rangkum dalam program Politikal sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak maju sebagai peserta pada kontestasi Pilkada 2024. Sempat diusung PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Namun di tengah perjalanan, partai pengusung Anies beralih dukungan ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Begitulah politik. Berikut 8 pernyataan Anies usai dipastikan tak jadi berlaga di Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak maju sebagai peserta pada kontestasi Pilkada 2024. Anies menyampaikan sejumlah pernyataan setelah masa pendaftaran peserta Pilkada 2024 berakhir. Salah satunya soal kans mendirikan partai baru. Sebelumnya, Anies sempat diusung oleh PKS, PKB, dan Nasdem untuk maju ke Pilgub Jakarta 2024. Namun dinamika politik membuat ketiga partai tersebut mengalihkan dukungan kepada ex-Gubernur Jawa Barat atau Jabar yang juga kader Partai Golkar Ridwan Kamil atau RK. Untuk diketahui, RK diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Dengan bergabungnya PKS, PKB, dan Nasdem muncul sebutan KIM Plus. Anies pun menjalin komunikasi dengan PDIP hingga sentar akan maju Pilgub Jakarta melalui partai tersebut. Namun PDIP akhirnya mengusung kadernya sendiri Pramono Anung dengan Rano Karno. Anies sentar disebut-sebut akan maju di Pilgub Jabar bersama Ono Surono melalui PDIP. Di detik terakhir juru bicara Anies Sahrin Hamid memastikan Anies tidak ikut dalam Pilkada Jabar. Berikut 8 pernyataan Anies usai dipastikan tak jadi berlaga di Pilkada 2024. 1. Yakin keputusan terbaik perjalanan spiritual. Anies menuturkan keadaan saat ini adalah yang terbaik. Dia menganggap dinamika politik yang dijalaninya merupakan perjalanan spiritual. Anies mengaku menikmati dan mensyukuri perjalanan spiritual ini. Anies juga menyampaikan selamat terhadap para cagup dan cawagup yang telah memulai proses pemeriksaan kesehatan. Dia berharap di tangan para kepala daerah baru nantinya, demokrasi dapat tetap dijaga. Saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. 2. Belum ungkap rencana ke depan. Anies mengatakan akan ada momen khusus ketika dia akan menyampaikan rencananya ke depan. Dia menekankan harapannya terhadap suasana demokrasi yang sehat. Dia pun berharap keputusan-keputusan para elit pemerintahan maupun elit politik sesuai aspirasi rakyat. Tapi yang jelas kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. 3. Minta pendukung saling menghormati dan menjaga ketenangan. Anies kemudian memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menjaga suasana tenang teduh. Dia menuturkan yang penting adalah proses demokrasi ini membawa kemanfaatan kepada masyarakat. Buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang, dan kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat, bukan manfaat buat segelintir orang, bukan manfaat hanya untuk elit. 4. Penyesalan tak ikut pilkada. Anies kemudian mengatakan ada penyesalan tak bisa ikut pilkada 2024. Dia mengatakan penyesalannya karena tak bisa menampung aspirasi masyarakat. Anies mengatakan setelah Pilpres 2024,
kerap didatangi masyarakat yang meminta koalisi Jakarta dikembalikan. Anies menilai dalam 1,5 tahun belakangan tak terlihat adanya perbaikan ekonomi warga hingga kampung kumuh. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. 5. Perjuangan belum berhenti. Anies menyebut dalam beberapa bulan belakangan kerap mendengar keluhan warga. Anies mengatakan dengan tak ikut Pilkada 2024 maka aspirasi warga tak bisa dituntaskan. Anies meminta maaf tak bisa membantu lewat jalan pemegang kewenangan. Namun Anies mengatakan perjuangan belum berhenti. Ini yang saya kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. 6. Jawab kemungkinan buat partai baru. Anies berbicara soal peluang membentuk organisasi kemasyarakatan atau ormas atau partai politik parpol. Anies berharap langkah-langkah ini bisa ia wujudkan segera, semata-mata agar gerakan ini bisa terwadai. Anies mengatakan gerakan ini untuk membuat Indonesia yang lebih setara. Selain itu gerakan ini menginginkan kualitas demokrasi yang lebih sehat. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. 7. Tak akan berkarir di luar negeri. Anies Baswedan mengungkap banyak pihak yang mengusulkan dirinya berkiprah dan berkarir di luar negeri menyoal situasi yang terjadi belakangan. Anies menegaskan dirinya tidak akan pernah melakukan hal itu. Anies mulainya berbicara terkait pernyataan terkait kondisi Pilkada 2024. Anies selalu mengatakan banyak pihak yang mengusulkan dirinya berkarir di luar negeri. Anies menegaskan dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Dia mengatakan kecintaan terhadap Indonesia membuatnya enggan meninggalkan tanah air. Anies mengatakan akan tetap berkarya di Indonesia. Anies berbicara dirinya ingin menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera ke depan. Lebih baik Anies berkarya di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. 8. Merasa terancam. Anies mempunyai pertanyaan jika dirinya harus bergabung ke partai politik. Anies bertanya-tanya, partai mana yang sekarang katanya tidak tersandra kekuasaan. Mantan calon presiden di Pilpres 2024 ini menyebut partai politik bahkan terancam pada level mencalonkan dirinya saja. Dia menyebut hal ini sebagai kenyataan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat. Diskusi dalam podcast Bocor Alus Politik yang diisi oleh Raimundos Rika, Stefanus Pramono, dan Hussein Abri di channel YouTube Tempo.co membahas terkait Anies Baswedan dianggap berbahaya oleh Jokowi dan Prabowo.
Kekhawatiran terkait kepemimpinan Anies yang bisa mempengaruhi arah politik di DKI Jakarta. Gagalnya Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PDIP menimbulkan banyak spekulasi dan perdebatan. Menurut diskusi dalam podcast Bocor Alus Politik yang diisi oleh Raimundus Rikang, Stefanus Pramono, dan Hussein Abri di channel YouTube Tempo.co terbaru 31 Agustus 2024. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan PDIP untuk tidak mendukung Anies, meskipun komunikasi antara Anies dan PDIP sebelumnya terjalin cukup intens. Dalam penentuan calon gubernur Jakarta dari PDIP, muncul kabar bahwa ada intervensi dari istana. Informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menginginkan Anies menjadi gubernur. Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut memiliki kekhawatiran terkait kepemimpinan Anies yang bisa mempengaruhi arah politik di DKI Jakarta. Komunikasi antara Anies dan PDIP sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan aturan baru terkait pilkada. Beberapa tokoh PDIP seperti Said Abdullah dan Ahmad Basarah melakukan pendekatan untuk memuluskan jalan Anies sebagai calon gubernur. Bahkan pada Sabtu sebelum hari deklarasi, Anies Baswedan sudah berkunjung ke kantor DPP PDIP di Jakarta dan mendapat sambutan hangat. Namun pada hari deklarasi yang dijadwalkan Senin, Megawati Soekarno tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pencalonan Anies. Menurut sumber yang disebutkan dalam podcast tersebut, salah satu alasan utama pembatalan adalah keberatan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang pernah bersaing ketat dengan Anies dalam Pilkada 2017. Ahok menyatakan kepada Megawati bahwa jika PDIP mengusung Anies, ia akan mengundurkan diri dari partai dan menyerahkan kartu anggotanya. Tidak hanya protes Ahok, PDIP juga mengalami perpecahan internal terkait dukungan kepada Anies. Ada dua faksi utama dalam partai tersebut, yaitu kelompok yang pragmatis dan ingin menang, serta kelompok yang lebih ideologis dan tidak sepakat dengan rekam jejak Anies, terutama terkait Pilkada 2017 yang syarat dengan isu agama. Perpecahan ini semakin runcing ketika pihak istana diduga turut ikut campur dalam keputusan partai. Jokowi dan lingkarannya di istana disebut-sebut sangat resisten terhadap pencalonan Anies sebagai gubernur Jakarta. Hal ini dilihat sebagai ancaman bagi posisi politik mereka di Jakarta, terutama mengingat popularitas Anies di kalangan pemilih yang berbasis pada sentimen keagamaan. Selain itu, Jokowi dikabarkan lebih memilih sosok yang bisa menjaga stabilitas politik seperti Pramono Anung yang akhirnya menjadi calon gubernur yang diusung PDIP. Pramono Anung dipilih oleh Megawati Soekarno Putri setelah adanya makan siang bersama beberapa tokoh penting di PDIP, termasuk Ahok. Pramono dianggap sebagai sosok yang bisa menjadi titik tengah antara kepentingan partai dan istana. Pengalaman Pramono yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Jenderal PDIP menjadikannya pilihan yang aman bagi PDIP, terutama karena resistensi dari Jokowi terhadap Anies. Pramono Anung meski sempat kaget dengan pencalonan yang mendadak, akhirnya menerima keputusan partai setelah berkonsultasi dengan istrinya. Sosoknya dinilai bisa menjembatani kepentingan PDIP dan istana, terutama karena hubungannya yang dekat dengan Jokowi selama menjabat sebagai Mensesnek. Selain faktor internal, tekanan dari istana juga disebut sebagai alasan utama mengapa Anies tidak jadi dicalonkan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa istana khawatir jika Anies terpilih kembali sebagai gubernur Jakarta, kebijakan-kebijakan yang diusungnya dapat berseberangan dengan agenda nasional. Tekanan ini datang dalam bentuk revisi Undang-Undang MD3 yang bisa mempengaruhi posisi politik Puan Maharani di DPR, serta pengungkapan kasus hukum yang melibatkan beberapa petinggi PDIP. Kegagalan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta bukan hanya soal strategi politik internal PDIP, tetapi juga melibatkan intervensi dari istana dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam dan di luar partai. Meskipun Anies sudah mendekati PDIP dengan harapan mendapat dukungan, dinamika politik yang kompleks dan cawe-cawe dari Jokowi membuat rencana ini gagal terwujud. Sebagai gantinya, PDIP memilih Pramono Anung yang dianggap lebih aman dan dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk istana. Dalam konteks cawe-cawe, Jakarta diibaratkan sebagai melting pot, tempat pertemuan berbagai kepentingan istana dan juga Prabowo Subianto. Lalu, apa kaitannya Prabowo dengan gagalnya Anies Baswedan dapat tiket menuju Pilkada Jakarta 2024? Konon, jika Anies Baswedan mendapatkan tiket dari PDIP dan maju di Pilkada Jakarta 2024, Anies dianggap bisa mengganggu konstelasi politik di 2029. Artinya, jika Anies maju dan terpilih kembali sebagai gubernur Jakarta, maka Anies dinilai punya kesempatan untuk tetap orbit di level politik nasional. Oleh karena itu, pada tahap lobby-lobby pencalonan, ada komunikasi antara Prabowo Subianto dengan Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe.
Selain itu, Prabowo dituding masih kesal dengan Anies Baswedan perihal nilai 11. Pemberian nilai 11 yang diberikan Anies Baswedan untuk Prabowo ini ternyata masih membekas dan menimbulkan dendam bagi presiden terpilih. Jadi kesimpulannya, baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Selain karena dendam di masa lalu, Anies diyakini kuat bakal menang jika maju di Pilkada Jakarta 2024, sekalipun musuhnya Ridwan Kamil. Publik ramai-ramai mempertanyakan dan mengulik dugaan fasilitas jet pribadi yang digunakan putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Ketua KPK Nawawi Pomolango bakal mendalami kemungkinan Kaesang Pangarep mendapatkan sejumlah fasilitas faktor campur tangan keluarga. Putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai disorot publik di media sosial selama berhari-hari. Publik ramai-ramai mempertanyakan dan mengulik dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu. Pesawat pribadi tersebut diduga digunakan Kaesang bersama istrinya Erina Gudono untuk jalan-jalan di Amerika Serikat. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Komisi Anti Rasuah bakal mengalami kemungkinan Kaesang Pangarep mendapatkan sejumlah fasilitas faktor campur tangan keluarga. Ini menjadi bagian dalam proses klarifikasi yang akan dilakukan terhadap Kaesang di tengah isu dugaan gratifikasi dalam bentuk pemberian fasilitas pesawat jet pribadi. Kaesang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu, ada keluarganya atau apa. Saya seperti Pak Alex gitu. Nah kemarin kan bilangnya udah diarahkan ke deputi gratifikasi itu. Apakah itu? Iya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat. Kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaesang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, undangan penegasan Pak, estimasi pemanggilannya kapan sih Pak? Apakah dalam minggu ini Pak? Dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Untuk diperiksa ya Pak ya? Pak, artinya KPK udah tahu keberadaan Kaesang di mana Pak? Iya Pak, sudah ada info Pak soal itu Pak? Tidak. Nawawi menyampaikan Kaesang memang bukanlah seorang penyelenggara negara yang wajib melaporkan penerimaan dan penerimaan yang diperoleh kepada KPK. Namun Ketua Umum PSI itu tetaplah anak dari Presiden Joko Widodo, sekaligus adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dengan begitu sudah sewajarnya KPK mengklarifikasi isu-isu pemberian fasilitas terhadap Kaesang yang patut diduga berkaitan dengan gratifikasi terhadap keluarganya. Nawawi menegaskan Direktorat Gratifikasi ataupun Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK bakal menindaklanjuti setiap laporan atau aduan dari masyarakat termasuk terhadap Kaesang Pangarep. Oleh sebab itu, suami dari Erina Gudono ini bakal diklarifikasi terhadap laporan yang masuk ke Komisi Anti Rasuah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, KPK bakal mengirimkan surat undangan kepada Kaesang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi. Putra sulung Presiden Jokowi itu diminta mendatangi KPK Republik Indonesia untuk memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang soal penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya. KPK perlu mendengarkan keterangan Kaesang untuk memastikan fasilitas pesawat jet pribadi yang ramai diperbincangkan publik apakah termasuk dugaan gratifikasi. Senada dengan Ketua KPK, Alex juga menerangkan Kaesang memang bukan seorang penyelenggara negara. Namun penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Pasalnya Kaesang berasal dari kalangan keluarga penyelenggara negara. Saudara Kaesang bukan penyelenggara negara Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan, patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman wartawan, apakah ada yang bertanya di lewat WA, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari
Saudara Kaisang terkait hal ini, karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, gitu kan. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Misalnya ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara seperti anggota keluarga atau kerabat. Hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Dugaan gratifikasi jet pribadi ini bermula ketika istri Kaisang, Erina Gudono, mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Belakangan diketahui bahwa pesawat yang ditumpangi Kaisang dan Erina Gudono merupakan jet pribadi sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Dari jarak dan waktu yang ditempuh, tarif penggunaan pesawat itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain pesawat, Kaisang juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan bea dan cukai. Di sisi lain, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan Kaisang ke KPK dengan dugaan terjadi gratifikasi karena fasilitas mewah diduga disediakan pemilik Shopee, Gangyi, Rabu 28 Agustus 2024. Koordinator MAKI Bonyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo kala itu sekaligus kakak kandung Kaisang. MAKI menduga pemberian pesawat jet pribadi itu ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik Aristoteles. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.